Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 1 Pil KB. Dendam Pernikahan karya Poppy Novita. Malam ketiga setelah pesta pernikahan digelar. Dava duduk sendiri di teras depan dengan rokok di tangan. Memandang langit terang. Bersih tak tersaput awan. Bulan perak menggantung indah di langit sana. Bintang-bintang berserakan. Mengukir angkasa. Angin semilir membelai lembut muka. Menelisik di sela-sela telinga. Nyaman menghirupnya. Dava Raihaan Sakeil. Nama yang sangat indah. Bukan. Sayangnya. Tidak seindah jalan hidupnya. Bahkan sampai saat ini. Usia 30 tahun dan telah menikahi seorang gadis manis bernama Humaira Chandani. Hidupnya masih saja terasa hampa. Gelap masih mendekap. Sama sekali tidak berubah. Dava mengembuskan asap rokok ke udara. Memandang keindahan langit malam ini. Andai saja kisah hidupnya seindah rembulan. Andai kisah cintanya semanis bintang-bintang yang bertaburan. Dan semua andai yang lain berkeliaran di kepala. Banyak hal yang dipikirkannya. Keputusan untuk menikah telah dipikirkannya matang-matang. Apalagi Aira adalah wanita anggun yang taat agama. Sudah pasti tidak akan membantah apapun keinginannya. Sayangnya, wanita itu menolak untuk minum pil kebon yang telah diberikannya. Aira tidak ingin menunda memiliki anak. Sedangkan dirinya sama sekali belum siap. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangannya untuk menunda memiliki anak. Kisah hidupnya yang suram karena perceraian orang tua menjadi salah satu alasan. Dan yang paling penting adalah hatinya yang masih rapuh. Luka itu terlalu dalam hingga sulit terobati meski sudah bertahun-tahun mencoba melupakan. Luka sebab cinta pertama. Aku akan paksa kamu buat gugurin kandungan kalau kamu sampai hamil. Petir menyambar menyilaukan. Gumpalan awan hitam tiba-tiba berkumpul siap menumpahkan airnya. Langit cerah. Rembulan indah. Dan bintang-bintang terusir dalam sekejap. Angin kencang datang. Membuka dan menutup jendela kamar. Tepat saat Dava berkata dengan nada mengancam. Sebuah kalimat yang akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri suatu saat nanti. Aira tercengang. Ia berdiri menatap tak mengerti dengan pemikiran lelaki jangkung yang sah menjadi suaminya 3 hari lalu. Hatinya bagai teremas oleh ucapan singkat tetapi tegas dan penuh ancaman itu. Hingga genangan tipis mulai muncul di pelupuk mata bulatnya. Kenapa abang tega berbicara seperti itu? Ingat, bang, ucapan adalah doa. Bagaimana kalau nanti Allah murka dan akhirnya tidak mempercayai kita untuk memiliki anak? Mengertilah keadaanku. Ra, aku belum siap memiliki anak. Kalau abang belum siap punya anak, lalu kenapa menikah? Apa karena desakan usia? Dava membuang napas gusar dan meraup wajah secara kasar. Begini. Ra, dengarkan aku, kita ini belum saling mengenal satu sama lain. Aku belum mengenal baik buruknya kamu. Dan kamu belum mengenal baik buruknya aku. Bagaimana kalau nanti seandainya kita sudah punya anak, tetapi akhirnya baru beberapa tahun ke depan, kita nggak ada kecocokan lagi. Lalu jalan satu-satunya adalah perceraian. Aira nggak mau bercerai. Bang, pukas Aira cepat. Aku juga nggak mau. Ra, tapi segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Aku hanya nggak mau. Saat kita bercerai, anak yang menjadi korban. Aku nggak mau itu sampai terjadi. Karena aku tahu bagaimana rasanya menjadi anak dari orang tua yang gagal mempertahankan pernikahannya. Menderita. Ra, paham. Tegas dan lugas ucapan Dava dengan tatapan tajam. Aira tertunduk dengan air yang mulai menetes ke pipi putihnya. Kalau begitu, kita jangan melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu, Bang. Aira akan tunggu sampai abang sudah benar-benar siap memiliki anak. Aira, sentak Dava. Kini, ia yang tercengang oleh ucapan istrinya.
3 hari sudah ia menahan gejolak hasrat yang menyeruak ingin segera tersalurkan. Namun, wanita berparas ayu itu justru membentengi diri dan menolak secara halus keinginannya. Aira mendongak. Tangan kanan mengusap kasar sudut mata yang basah. Aira nggak mau minum pil kebon. Bang. Aira takut rahim jadi kering dan akhirnya susah untuk memiliki anak. Ucapnya pelan memberi penjelasan. Dava menghela napas panjang dan membalikkan badan dengan tangan berkacak pinggang. Tapi, bukankah menolak ajakan suami itu termasuk dosa besar? Kamu yang lebih paham agama, Ra. Aku rasa kamu paham itu. Aira tahu. Bang. Tapi, Aira menggigit bibir. Bingung mencari jawaban yang tepat. Aku heran sama kamu. Kenapa mau menerima lamaranku waktu itu? Sedangkan kamu tahu sendiri bahwa aku bukan lelaki lulusan pesantren. Juga bukan lelaki yang paham banyak tentang agama. Lalu, apa yang menjadi dasar kamu menerima lamaran lelaki brengsek sepertiku? Dava menoleh. Menatap lekat sang istri. Aku tahu. Untuk ukuran wanita sepertimu, seharusnya dasar utama menerima lamaran seorang lelaki adalah agamanya. Benar. Setetes air itu meluncur lagi dari sudut mata Aira. Ia tersenyum simpul sebelum menjawab. Allah yang memberi keyakinan padaku, Bang. Aira sudah melakukan sholat istihoro selama seminggu sebelum memutuskan menerima lamaran abang. Ada keyakinan yang nggak bisa dijelaskan. Keyakinan bahwa abang adalah lelaki baik. Suami sekaligus ayah dari anak-anakku kelak. Dava mendengkus kasar. Keyakinan macam apa itu? Ra. Dan sekarang, setelah kamu tahu bagaimana aku, apa kamu masih percaya dengan keyakinanmu itu? Allah tidak mungkin salah memberikan petunjuk kepada hambanya, Bang. Aira percaya bahwa abang adalah orang yang baik. Terserah kamu. Aku hanya mau kamu meminum pil kebon yang aku kasih kemarin. Minum secara rutin, agar tidak hamil. Karena sewaktu-waktu, aku akan memintamu untuk melayaniku. Kalau sampai kamu hamil, aku akan paksa kamu untuk menggugurkan kandungan. Semoga kamu paham dengan semua penjelasanku tadi. Tidak ada sentakan atau bentakan di setiap kata yang keluar dari bibir tipis Dava. Tetapi sungguh, semua kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar di kala panas terik mentari. Aira memegang dada seolah menahan sesak yang mampu mencekik pernapasannya. Ia jatuh terduduk di lantai saat langkah Dava mulai menghilang di balik pintu kamar. Bersambung.